Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan, yaitu yang bagian terakhir ya. Kita sudah membahas tentang pengertian sampai tahapan pengolahan. Hari ini kita akan bahas tentang kemasan dan penyajian produk pengolahan. Baik anak-anak, kemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah maupun membeli makanan jadi atau matang atau siap santap. Nah, pengemasan merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Pengemasan seringkali menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan suatu produk olahan. Nah, pengemasan ini cara untuk menyajikan makanan kepada orang lain untuk diperjualbelikan yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, aroma, dan alat atau kemasan sajian makanan. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan pengemasan. Di sini ada 3. Yang pertama, melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta dengan desain bentuk dan struktur yang baik. Jadi seperti itu ya, nak, perlu diperhatikan pemilihan material atau bahan yang digunakan untuk mengemas itu. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan ke yang kedua, itu menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Dan yang ketiga, informasi mengenai makanan tersebut yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen dan kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Tujuannya dikemas ya. Nanti di kemasan itu ada informasi mengenai makanan tersebut. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham ya? Sekarang Bunita akan lanjut ke jenis kemasan. Nah, kemasan ini dibagi jadi 3. Yang pertama kemasan primer, sekunder, dan tersier. Mari kita lihat. Kemasan primer yaitu kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya itu relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Contohnya itu kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, bakso, atau cupnya kaleng untuk produk kornet, atau gelas plastik untuk cup untuk produk air minum atau bubur instan. Nah, contohnya kemasan primer ini contohnya kaleng. Nah, jadi nanti produknya itu langsung terkena pada kemasannya dan ukurannya tidak terlalu besar ya. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami. Dan kemudian saya lanjut, yang kedua ada kemasan sekunder, yaitu kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Contohnya kemasan karton untuk produk kornet atau kemasan krat untuk produk dalam botol. Contohnya ini. Ada kemasan sekunder yaitu berupa kardus. Ya anak-anak, kardusnya dari mie instan. Nah, jadi yang ini termasuk kemasan primer. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kardus itu menjadi kemasan sekunder. Kemasan sekundernya berupa kardus. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Kita lanjut ke kemasan tersier, yaitu kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contohnya kontainer dan kotak karton gelombang. Nah, ini ada kemasan tersiernya berupa packing kayu seperti ini. Jadi yang sudah ada di kardus ini dimasukkan ke kemasan tersier. Nanti di sini pasti ada 3. Di dalamnya ada kemasan primer, juga ada kemasan sekunder. Nah, yang bagian luar ini adalah kemasan tersier ya, mempermudah untuk distribusi jika dikirim ke misalnya ke luar pulau atau ke luar negeri. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini paham? Saya akan lanjutkan ke faktor-faktor. Nah, faktor-faktor dalam penyajian dan pengemasan ini ya, yang pertama ada sanitasi atau higienis. Setiap jenis makanan ini ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian agar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Jadi berbagai jenis makanan tidak boleh langsung dicampur seperti itu. Jadi setiap jenis makanan itu harus dalam wadah yang terpisah, tidak boleh dicampur. Sekarang kita lanjut ke yang B, yaitu makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah. Baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Lanjut, beberapa makanan nikmat dihidangkan masih dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. Memang seperti itu. Sekarang kalian kalau misalnya pergi beli bakso, nah, apakah kuahnya dingin? Tidak. Ya jadi seperti itu anak-anak. Beberapa makanan memang dinikmati ketika masih panas seperti itu. Kita lanjut, peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Jadi perlu diperhatikan kebersihannya ya, seperti itu. Semuanya harus dalam keadaan bersih.
agar tidak ada kuman-kuman yang menempel. Yang terakhir yaitu hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Nah, jadi misalnya kalau mau menyajikan atau mengemas itu jangan langsung pakai tangan di kerawuk gini anak-anak ya, tapi harus pakai sarung tangan atau misalnya pakai alat, misalnya pakai ada centongnya atau ada sendoknya tersendiri. Jadi jangan langsung pakai tangan seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Setelah sanitasi atau higienis, kita lanjut ke cita rasa. Ya, cita rasa ini konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Orang-orang beli makanan karena apa? Ya karena rasanya yang enak, dan itu membuat mereka untuk membeli lagi dan lagi. Seperti itu ya anak-anak. Misalnya bakso di tempat A dan bakso di tempat B memiliki rasa yang berbeda. Saya lebih suka yang di A karena memang rasanya lebih gurih. Nah, misalnya seperti itu ya anak-anak, dari cita rasanya. Sekarang kita lanjut ke warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek ya. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Nah, contohnya dalam mengolah dagingnya warnanya itu ternyata misalnya pucat, terus pas digigit atau dimakan itu ternyata alot. Nah, itu juga mempengaruhi loh ya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, ini ada banyak ya, alat penyajian dan kemasan. Seseorang membeli makanan di restoran itu kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Berikut ini adalah alat penyajian dan kemasan yang digunakan. Kita lanjut ya. Alat penyajian dan kemasan. Ini anak. Yang pertama, ini nanti ada 5. Yang pertama ada alat penyajian tradisional, yaitu penggunaan alat penyajian tradisional adalah daun yang biasa digunakan adalah daun pisang. Biasanya ini alat penyajian ini makanannya langsung dimakan di tempat ya. Jadi bukan dibungkus. Kalau dibungkus itu sudah menjadi kemasan ya, seperti itu anak-anak. Yang ini tradisional, ini ada sate disajikan di atas daun pisang. Perlu diperhatikan anak-anak, ini juga termasuk makanan siap saji. Kita lanjut ke alat dan penyajian dan kemasan di makanan siap saji. Yang kedua ada alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat atau stainless steel. Nah, contohnya di sini adalah menggunakan hot plate ya, seperti itu anak-anak, untuk sate. Kemudian ini juga ada daging seperti itu. Jadi ini merupakan alat penyajian modern di makanan siap saji. Sekarang kita lanjut ke kemasan. Nah, ini ada kemasan tradisional. Jadi kalau kemasan ini pastinya nanti akan dibungkus ya, seperti itu. Makanan siap saji, kemasan tradisional. Kemasan tradisional yang biasa digunakan adalah daun pisang. Daun pisang selain sebagai alat untuk penyajian, itu juga bisa untuk kemasan. Contohnya seperti ini. Ya, bisa dibungkus, contohnya kalian tahu enggak, pepes, botok. Nah, seperti itu kan makanannya dibungkus pakai daun pisang. Seperti itu. Kalau ini juga termasuk, ini juga ada tumbu. Nah, jadi terlihat sekali tradisionalnya. Selain itu juga ramah lingkungan. Seperti itu ya, Nana. Sekarang kita lanjut ke kemasan modern ya. Ini kemasan modern saat ini banyak sekali dijumpai. Kemasan ini bertujuan agar makanan tersebut terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Kemasannya yang sering dipakai yaitu aluminium foil, styrofoam, dan plastik. Nah, jadi seperti itu ya, Nana. Selanjutnya ada penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Jadi merupakan percampuran ya, Nana. Modifikasi kemasan tradisional dan modern banyak dilakukan. Selain menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri produk olahan tertentu. Contohnya penggunaan plastik mika dan kardus sebagai kemasan dikombinasikan dengan daun pisang. Nah, kalau ini contohnya misalnya makanan dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dililit menggunakan tali dan masih dibungkus lagi dengan plastik. Ya, sehingga berbentuk misalnya seperti buket. Tahu kan ya buket bunga? Nah, ini buket makanan misalnya. Makanannya tapi tradisional. Nah, ini unik karena dimodifikasi. Ya, jadi seperti itu ya, Nana. Sekarang kita lanjut ke alat penyajian dan kemasan di olahan pangan setengah jadi. Penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari ikan dan daging harus dikemas pada wadah yang tertutup dan kedap udara. Hal ini tentunya dapat menjamin makanan dari partikel asing
dan daya tahan produk menjadi lebih lama sehingga dapat dikonsumsi jangka panjang. Pasti aman dan mencegah kerusakan makanan. Nah, ini contohnya. Penyajian dan pengemasan produk setengah jadi dari ikan dan daging bisa menggunakan plastik yang divakum. Contohnya seperti ini, ya, berupa frozen food dan lain sebagainya. Nanti ini dibekukan, ya, nanti dimasukkan ke dalam freezer, ya. Plastiknya ini nanti harus divakum terlebih dahulu. Juga dapat dikemas dengan menggunakan kaleng. Nah, contohnya seperti ini, kornet, sarden, seperti itu. Pengalengan ialah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya hingga rapat. Pengemasan secara hermetis dapat diartikan bahwa penutupannya sangat rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air yang dapat menyebabkan kerusakan akibat oksidasi ataupun perubahan cita rasa. Nah, kaleng yang tidak rapat dapat mengakibat terjadinya kontaminasi dan ada udara yang masuk dan dapat merusak makanan dalam kaleng. Nah, jadi anak-anak, kalau ini vakum ya memang mengurangi udara. Agar apa? Udara yang dari luar itu tidak dapat masuk ke dalam plastik ini. Seperti divakum. Jadi divakum, nanti ditaruh freezer. Kalau yang ini ya kalengan, nanti ini biasanya harus dipanaskan dulu. Setelah itu ditutup dan dikemas dengan rapat agar makanannya awet. Jadi seperti itu ya anak-anak, alat penyajian dan kemasan di makanan siap saji dan olahan pangan setengah jadi. Baik anak-anak, terima kasih. Ini merupakan materi terakhir di semester ini. Jadi anak-anak tolong tugasnya dikumpulkan bagi yang belum-belum. Baik anak-anak, sampai sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.